Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Rohayati dari kelas pendidikan Fisika 5A UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran fisika yang saya buat dengan materi gerak parabola dan hukum Paskal guna memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran fisika yang diampu oleh Ibu Kisti Faryani. Nanti di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gerak parabola dan menjelaskan atau mensimulasikan materi gerak parabola dan hukum Paskal di software Algodo. Oke, langsung saja di sini sebelum saya menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya buat menggunakan software Algodo, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola, disebut gerak parabola. Contoh umum gerak parabola adalah gerak benda yang dilempar ke atas membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Soal, dari titik A di tanah sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 37 derajat. Dan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah A. Komponen kecepatan awal dalam arah horizontal dan vertikal, B. Tinggi maksimum yang dapat dicapai bola, C. Jarak lemparan terjauh yang dicapai bola. Jawab. Diketahui V0 sama dengan 20 meter per sekon, alfanya sama dengan 37 derajat, dan G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Di sini kita mencari terlebih dahulu nilai dari komponen kecepatan awal. 1. Dalam arah horizontal, V0x sama dengan V0 cos alpha sama dengan 20 meter per sekon dikali cos 37 derajat, hasilnya 16 meter per sekon. 2. Dalam arah vertikal, V0y sama dengan V0 cos alpha sama dengan 20 meter per sekon dikali sin 37 derajat, hasilnya 12 meter per sekon. Nah, tinggi maksimum yang dicapai bola, H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha dibagi 2G sama dengan 20 kuadrat dikali 0,6 kuadrat dibagi 2 kali 10 sama dengan 7,2 meter. Ini adalah hasil dari maksimum yang dicapai bola. Jarak lemparan terjauh yang dicapai bola, X sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha dibagi 2G sama dengan 2 V0 kuadrat sin alpha cos alpha dibagi G. Jadi hasilnya 38,4 meter. Langsung saja kita lihat di percobaan menggunakan software Algodo-nya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran fisika dengan materi gerak parabola menggunakan software Algodo. Bagaimana sih cara saya membuat atau mensimulasikan materi gerak parabola di software Algodo ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Sebelum saya menekan tombol play dan menjelaskan untuk materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kecepatan awal yang saya buat, sudut elevasinya yang saya buat, lalu gravitasinya berapa, hambatan udaranya berapa, agar lebih jelas nantinya di akhir, seperti itu ya. Di sini saya menggunakan bola yang terdapat di tool sebelah kiri. Nah, karena di soal tidak diketahui masanya dari bola ini, maka di sini saya membuat jari 0,1 seperti itu. Lalu backgroundnya ini saya dapat dari tool sebelah kiri atas seperti ini. Nah, ini saya menggunakan yang autumn ini. Lalu sudah. Setelah itu saya mengklik kanan lalu mengatur kecepatan awalnya. Saya di sini menggunakan 20 meter per sekon. Sudut elevasinya saya menggunakan 37 derajat. Lalu di sini diketahui juga kecepatan awal pada sumbu X-nya yaitu 16 meter per sekon dan kecepatan awal pada sumbu Y-nya 12 meter per sekon. Seperti itu. Kita tampilkan untuk arah kecepatannya di sini. Apabila sudah, seperti ini jadinya. Nah, ini adalah arah kecepatannya yang tanda panah ini. Lalu misalkan ini kurang panjang atau kependekan, kita bisa mengaturnya di sebelah kanan atas. Kita pencet Velocious seperti ini.
Nah, kita geser, lalu kita centang yang ini, kita X itu. Lalu kita atur gravitasinya. Di sini saya menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Lalu hambatan udaranya di sini saya abaikan saja karena tidak diketahui atau tidak diketahui pada soalnya. Lalu saya menggunakan garis kotak-kotak ini seperti ini. Nah, lalu di sini saya kecilkan untuk kecepatan simulasinya supaya kita bisa mengamati kecepatan bendanya dengan detail seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan 0,115. Nah, untuk menggesernya kita bisa mengklik ini. Ini mengklik dan kita bisa menggesernya seperti ini. Nah, lalu kita tampilkan grafiknya. Cara mentampilkan grafiknya itu klik, kita pilih seperti ini. Di sini saya sudah atur grafik posisi X terhadap posisi Y. Di sini saya sudah membuat pada sumbu X saya tampilkan posisi X dan pada sumbu Y saya tampilkan posisi Y. Lalu kita klik lagi dan kita kecilkan agar tidak mengganggu gerak pada bola atau bendanya. Seperti ini. Nah, apabila dirasa sudah cukup, lalu kita tekan tombol play di sini. Ini tombol play. Kita coba. Nah, kita bisa memperhatikan grafik yang ada di sini. Sampai dirasa cukup, kita berhentikan. Kita perhatikan dia terus berjalan ke bawah. Oke, cukup. Nah, di sini dari grafik ini kita dapat mengamati apakah dari grafik ini bisa membuktikan yang kita tulis secara manual tadi, yang kita cari secara manual menggunakan rumus gerak parabola seperti itu. Posisi Y-nya atau tinggi maksimum yang dicapai bola di grafik terlihat (7,2) atau 7,2 yang artinya sesuai dengan penyelesaian secara manual. Lalu jarak lemparan terjauh di sini terdapat 38,420 m sama seperti penyelesaiannya secara manual tadi. Seperti itulah simulasi dari materi gerak parabola di software Algodo. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran fisika dengan materi hukum Pascal atau fluidostatis. Mengapa saya membuat media pembelajaran ini? Karena kemarin waktu pembuatan media hardware saya membuat media yang ada hubungannya dengan hukum Pascal. Jadi saya ingin mencoba membuatnya menggunakan software di Algodo seperti apa gitu. Jadi ini saya sudah membuat, saya jelaskan terlebih dahulu. Gambar fluidostatis hukum Pascal ini adalah gambarnya keseluruhan yang biasanya kita temui di gambar soal-soal seperti itu ya. Pada gambar tersebut terlihat zat cair yang tingginya sama pada piston kanan dan piston kiri. Air yang berwarna biru. Hal ini berhubungan dengan hukum Pascal yang berbunyi, jika tekanan yang diberikan pada suatu bagian zat cair dalam suatu ruangan tertutup, maka akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah sama besar.
terlihat pada piston kanan terdapat penutup, dan kita lihat juga pada piston sebelah kiri terdapat penutup juga. Ini adalah tanda panah ke atas dan ke bawah. Zat cair yang ada di dalam piston ini diteruskan ke segala arah. Dalam piston diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Sehingga terlihat pula tinggi zat cair pada piston sebelah kiri dan kanan itu sama tingginya. Saya di sini sudah memasang beban pada piston sebelah kanan. Ini beban yang saya buat berwarna merah. Saya beri massa 2 kg. Saya atur massanya 2 kg yang setara dengan 2 Newton. Terlihat piston sebelah kanan mengalami penurunan. Kita play. Nah, terlihat kan bahwa piston sebelah kanan mengalami penurunan. Dapat diperhatikan pada piston sebelah kiri, arah panah penutup piston bergerak ke atas. Perbedaannya bergerak ke atas. Tampilan ini menunjukkan tekanan piston yang dilakukan pada piston sebelah kanan menyebabkan piston sebelah kiri mengalami kenaikan. Dapat terlihat di tanda panah pada piston sebelah kanan. Tanda panah ya. Jadi kita ulang. Ini kita ulang. Kita perhatikan piston yang sebelah kiri mengalami kenaikan. Dapat terlihat tekanan yang dilakukan pada piston sebelah kanan akan meneruskan fluida di segala arah. Akibatnya piston sebelah kiri akan menerima piston sebelah kanan. Ini sudah membuktikan hukum Pascal tadi. Nah, itu dia simulasi dari media atau materi hukum Pascal ini.